merupakan ekosistem daratan dan termasuk ekosistem buatan dan mempunyai dua komponen, yaitu komponen biotik dan juga komponen abiotik. Pada komponen abiotik terdapat cahaya matahari, air, tanah, unsur hara, dan juga angin. Sedangkan pada biotik terdapat padi, capung, lebah, tikus, ular, dan juga cacing. Interaksi yang terjadi pada ekosistem sawah salah satunya adalah interaksi antar komponen biotik, yaitu melibatkan antara capung dan juga padi. Dan capung berperan sebagai serangga predator. Kira-kira ekosistem danau itu apa sih? Yuk bahas bersama. Danau merupakan suatu cekungan yang terdapat di permukaan bumi yang berisi oleh air. Sedangkan ekosistem merupakan interaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Jadi ekosistem danau merupakan hubungan timbal balik antara populasi yang hidup di sekitar cekungan yang berisi air di permukaan bumi beserta dengan lingkungannya yang melakukan interaksi secara langsung maupun tidak langsung. Komponen penyusun ekosistem danau ada dua, yaitu yang pertama komponen biotik dan yang kedua adalah komponen abiotik. Contoh dari komponen biotik adalah misalnya ikan, rumput, keong, dan juga tumbuh-tumbuhan yang berada di sekitar ekosistem danau. Sedangkan komponen abiotik misalnya adalah udara, cahaya matahari, air, dan juga tanah. Ikan dan keong merupakan konsumen sekunder yang berada di ekosistem danau. Jadi manfaat dari ekosistem danau adalah sebagai tempat siklus makhluk hidup, baik itu hewan maupun tumbuhan. Hutan merupakan ekosistem yang terdiri dari biotik dan abiotik. Kenapa? Karena komponen biotik pastinya terdiri dari hutan itu sendiri, pohon-pohon besar, tanaman hijau, dan makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Komponen biotik juga terbagi atas beberapa hal, seperti produsen di hutan ini, yaitu tumbuhan hijau. Lalu ada konsumen yang terdiri dari primer, sekunder, tersier. Untuk konsumen primer, dalam hutan terdapat hewan seperti ular, tikus, kupu-kupu, tawon, lebah, dan sebagainya. Di komponen sekunder terdiri dari ular dan tikus, namun jika siang hari mereka bersembunyi. Kemudian untuk komponen tersier terdapat kucing, anjing, burung pemangsa, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir terdapat komponen pengurai. Komponen ini menjadi akhir dari beberapa komponen lainnya karena komponen ini yang berperan cukup penting untuk kelangsungan hidup atau tidaknya suatu makhluk hidup. Komponen pengurai bisa seperti bakteri, virus, dan jamur. Lalu ada komponen abiotik loh. Loh, pasti bingung kan kenapa ada abiotik juga ya? Karena ada beberapa benda yang tidak hidup namun ikut berkontribusi atau mempengaruhi kehidupan ekosistem di sana. Abiotik sendiri terbagi menjadi dua, yaitu fisik dan kimia. Fisik dipengaruhi oleh suhu, kelembapan, sinar matahari, angin, dan lain-lain. Jika kimia dipengaruhi oleh senyawa organik dan anorganik. Kemudian, hutan memiliki tipe ekosistem apa ya? Lengkap atau tidak lengkap? Nah, hutan merupakan ekosistem yang terbuka karena aliran energi dari luar sistem dapat keluar masuk dengan mudah. Untuk habitatnya, hutan terdapat di daratan dan merupakan ekosistem alami. Nah, setelah kita membahas ekosistem hutan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa ekosistem hutan merupakan ekosistem yang lengkap.